Sono juga. Dari rekaman video amatir, terlihat petugas Satres Narkoba Polres Maros menangkap seorang pria saat akan mengedarkan sabu dengan metode tempelan di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. Dari hasil pengembangan, polisi berhasil menemukan 22 paket sabu siap edar dengan berat total 21,86 gram. Barang bukti bersama barang bukti lainnya hasil penanganan 30 kasus narkotika sejak 30 Agustus sampai Desember 2025, selanjutnya dimusnahkan dengan cara di blender. Total tersangka sebanyak 56 orang berhasil diamankan dalam periode tersebut, dengan barang bukti yang dimusnahkan mencapai 349 gram sabu, serta tembakau sintetis seberat 4,05 gram senilai 525 juta rupiah. Dari 30 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak berapa Pak? 56 orang. Jadi barang bukti narkotika periode Agustus sampai dengan Desember. Dengan jumlah barang buktinya untuk narkotika jenis sabu sebanyak 349 gram. Ya, modusnya disampaikan hasil ini ada juga berdasarkan beli online, kemudian juga ada juga hasil pengembangan. Jadi ada yang penangkapannya online, kemudian kita kembangkan mendapatkan yang lebih besar. Sementara itu, para tersangka masih menjalani proses hukum. Polres Maros juga menyampaikan barang bukti yang dimusnahkan tersebut diperkirakan mampu menyelamatkan sedikitnya 7.000 jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, Ainus melaporkan. Petugas imigrasi kelas 1 Jakarta Selatan mengamankan dan mendeportasi seorang warga negara asal Tiongkok yang masuk dalam daftar pencarian orang di negaranya. Sempat terjadi kejar-kejaran karena WNA asal Tiongkok itu terus berusaha kabur dari petugas. Ya kabur, turun dari mobil, sekarang saya ikut Gojek. Inilah aksi kejar-kejaran saat pria asal Tiongkok akan diamankan petugas imigrasi kelas 1 Jakarta Selatan di wilayah Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Mobil yang ditumpangi WNA Tiongkok itu terus melaju, meski polisi sudah berusaha untuk menghentikannya. WNA yang diketahui telah masuk daftar pencarian orang di negaranya itu terus melarikan diri hingga masuk ke stasiun MRT. Upaya pelariannya dapat dihentikan petugas imigrasi dibantu petugas keamanan stasiun setempat. Namun saat akan diterbangkan menuju negaranya dari Bandara Soekarno-Hatta, WNA Tiongkok tersebut terus meronta-ronta hingga dibopong oleh sejumlah petugas menuju ke dalam pesawat. Selain memiliki catatan kriminal di negaranya, WNA Tiongkok tersebut juga tidak melaporkan keberadaannya saat berada di Indonesia, sehingga masuk dalam daftar tangkal yang mencegahnya kembali masuk ke Indonesia. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Warga Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan sesosok jasad perempuan saat hujan deras. Jasad ditemukan dalam kondisi tangan terikat dan mengenakan jas hujan di bawah sebuah angkot. Jasad seorang wanita menggegerkan warga Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu malam. Jasad tersebut ditemukan warga yang melintas tergeletak di pinggir Jalan Raya Narogong, tepat di samping sebuah angkot yang terparkir. Saat ditemukan, kondisi jasad dalam keadaan tangan terikat dan mengenakan jas hujan. Sebuah angkutan umum yang terparkir di samping korban dipastikan tidak ada kaitannya dengan tewasnya wanita tersebut. Di sekitar jasad juga tidak ditemukan barang atau kendaraan lain yang mengidentifikasikan tindak pidana di tempat itu. Sekitar jam 6 atau lewat 10 atau lewat 5 ya, ada laporan warga bahwa di bahan pom bensin ada penemuan mayat. Setelah itu saya langsung ke TKP. Setelah di TKP sudah banyak orang. Jadi saya belum periksa apa-apa. Memang kondisi korban tertelupuk. Polisi menduga korban bukan warga setempat dan masih menyelidiki identitasnya. Polsek Gunung Putri bersama Polres Bogor melakukan pendalaman untuk mengungkap penyebab kematian korban. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan.
Seorang mama di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur nekat mencuri motor Matic. Aksinya tersebut terekam kamera pengawas. Pelaku langsung diamankan polisi beserta barang buktinya sudah digadaikan. Kamera pengawas merekam seorang emak-emak mencuri sepeda motor Matic milik warga desa Kamingan Rejo, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Rabu pagi. Terlihat pelaku awalnya mengawasi lokasi kejadian dengan mengendarai motor. Setelah dirasa aman, ibu rumah tangga itu berhasil membawa kabur motor hasil curiannya. Korban langsung melapor ke Mapolsek Grati dengan bukti rekaman CCTV. Pelaku pun tak berkutik saat diamankan petugas gabungan di rumahnya. Polisi menemukan plat nomor motor hasil curiannya yang sudah dibuang dan menggeledah rumah pelaku. Barang bukti motor yang sudah digadaikan seharga 2 juta rupiah ke saudaranya disita polisi. Ini pelaku mencuri lewat mana dan? Dari menurut kronologisnya dari belakang. Ini kenal sama korban pelaku? Tidak kenal. Modusnya berarti gimana itu? Jadi modusnya melihat situasi, ada kunci kontak yang tertinggal masih nancap, langsung dia tancap gas. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Diduga korsleting listrik 3 ruko dan 1 rumah di Samarinda, Kalimantan Timur hangus terbakar. Api berawal dari ruko sembako yang ditinggal penghuninya. Api dengan cepat membakar deretan ruko sembako di Jalan Wahid Hasim, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu pagi. Api berawal dari ruko sembako yang ditinggal penghuninya. Belasan mobil pemadam kebakaran dikerahkan dan dibantu sejumlah relawan berupaya memadamkan kobaran api agar tidak merambat ke bangunan lainnya. Kobaran api begitu besar lantaran banyaknya bahan sembako yang mudah terbakar sehingga menghanguskan seluruh bangunan. Selama 2 jam, api berhasil dipadamkan. Kebakaran mengakibatkan 3 ruko dan 1 rumah tinggal hangus terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting arus listrik. Untuk sementara data yang kami dapat itu ada 3 kios ditambah 1 rumah yang terbakar. Dugaan sementara kami, karena kebakaran ini kan di daerah ruko yang tidak ditempati. Nah itu mungkin dugaan seperti biasalah konsleting, cuma kita belum bisa memastikan. Nanti menunggu pemeriksaan dari pihak yang berwenang. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian mencapai 1 miliar rupiah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Jadi antrian terpaksa dibubarkan. Ya Allah. Ya Allah. Rumah sakit itu adalah akses vital di sebuah wilayah untuk kesehatan. Kalau rumah sakitnya mati atau lumpuh, kayak mana masyarakat di sekitar untuk berobat? Aku nggak nyangka RSUD Aceh Tamiang tuh separah ini. Ini lumpuh total, nggak bisa ngapain. Obat berserakan, obat hancur. Ya Allah. Di luar sana, di luar tuh banyak kali orang sakit. Kami dari Medan bawa obat ke sini.
Pemirsa, sebuah truk terbakar hingga mengeluarkan kepulan asap saat mengantre untuk mengisi BBM di Kabupaten Aceh Tenggara. Warga yang panik langsung berhamburan meninggalkan antrean. Beginilah kepanikan sejumlah warga yang berhamburan keluar dari SPBU Lawedeski, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara, yang terekam kamera warga pada Jumat malam. Kepanikan ini disebabkan oleh sebuah truk yang terbakar dan mengeluarkan asap saat tengah mengantre pengisian BBM. Beruntung api dengan cepat berhasil dipadamkan. SPBU sementara memberhentikan aktivitas pengisian BBM. Diketahui dampak banjir bandang di Kabupaten Aceh Tenggara membuat BBM menjadi langka, sehingga warga membludak antre untuk mengisi BBM kendaraannya. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur kawasan pegunungan Kabupaten Pidi Jaya Aceh sejak Sabtu sore kembali memicu meluapnya sejumlah daerah aliran sungai. Akibatnya permukiman warga di 3 kecamatan kembali terendam banjir. Dan berikut laporan selengkapnya. Polisi dan sejumlah warga berusaha mengevakuasi motor milik pengendara yang terseret arus banjir. Sementara di pinggir jalan, sejumlah warga memilih melihat karena tak berani mendekat. Hujan berkepanjangan yang mengguyur sejak Sabtu sore menyebabkan debit air di daerah aliran sungai di Kabupaten Pidi Jaya Aceh kembali meluap. Akibatnya permukiman warga di Kecamatan Meredu, Pantai Raja, dan Kecamatan Merah 2 kembali terendam banjir. Sementara menurut warga, luapan terjadi akibat pendangkalan sungai pasca banjir bandang bercampur lumpur yang terjadi sebelumnya. Seorang ayah menggendong 2 anaknya berusaha kembali pulang ke Kabupaten Pidi Jaya Aceh setelah selamat dari banjir bandang dan juga longsor di daratan tinggi Gayo, Kabupaten Aceh Tengah. Bersama warga lainnya, ia harus melewati pegunungan dan hutan, bahkan melintasi jembatan dan sungai yang telah alami pelebaran akibat bencana tersebut. Inilah sosok Samsul Bahri, seorang warga Pidi Jaya Aceh yang selamat dari bencana banjir bandang dan longsor di daratan tinggi Gayo, Kabupaten Aceh Tengah. Bersama keluarga tercinta dan sejumlah warga lain, Samsul yang berada di Kabupaten Aceh Tengah berusaha kembali ke Kabupaten Pidi Jaya, meski harus menempuh perjalanan berjam-jam dengan melintasi pegunungan dan hutan. Bahkan di tengah kondisi lelah dan takut karena medan yang berat, Samsul menggendong kedua anaknya dalam perjalanan tersebut. Saat saya menggendong 2 anak, itu lokasinya daerah Sinda-Indang. Daerah Sinda-Indang, memang arah-arah yang anak-anak itu bisa saya suruh jalan sendiri, dia jalan sendiri. Tetapi di posisi Sinda-Indang itu memang harus kita gendong. Tak hanya melewati pegunungan dan hutan, Samsul dan warga lain juga harus melewati jembatan rusak dan sungai yang mengalami pelebaran akibat banjir bandang dan longsor. Setelah berjalan berjam-jam dari pagi hingga malam, akhirnya mereka bertemu dengan mobil yang bisa mereka tumpangi dan membawanya ke Kutableng, Biren, Aceh. Dari Pidi Jaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Pemirsa, usai diterjang banjir bandang, Rumah Sakit Umum Cut Mutia, Kota Langsa, Aceh dibanjiri pasien. Bahkan terbatasnya jumlah kamar perawatan membuat sejumlah pasien dirawat di luar rumah sakit dengan fasilitas seadanya. Pasca
tengah banjir bandang yang menghantam sejumlah kabupaten dan kota di Aceh, Rumah Sakit Umum Cut Mutia Kota Langsa kini dipenuhi pasien korban banjir. Pihak rumah sakit menyebut saat ini pihaknya terus berupaya seoptimal mungkin untuk tetap memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien. Meskipun di tengah minimnya jumlah tenaga medis dan alat kesehatan yang rusak akibat terendam banjir, sehingga banyak pasien yang terpaksa dirawat di luar area rumah sakit. Penanganan kita upayakan, kalau di awal kita pilah atau istilahnya triase, mana yang lebih urgensi yang duluan kita tangani, itu yang kita dahulukan. Untuk pasien yang lainnya kita beri tempat di luar, yang butuh penanganan lebih dulu, itu yang kita dulukan. Adapun mayoritas pasien yang dirawat mengalami demam, diare, hingga infeksi saluran pernafasan. Dari Langsa, Aceh, Muhammad Alfi, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Aceh Muzakir Manaf meminta seluruh bupati dan wali kota bekerja keras atasi banjir dan tidak boleh ada alasan apapun lantaran kerusakan masih parah dan warga sangat membutuhkan bantuan. Kita lihat yang parah ini banyak korban posko, Pak. Sudah kita instruksikan sampai kecil-kecil dan saya sampaikan kepada juga Bupati Wali Kota supaya kerja keras ya sampai ke kecil-kecil semua camat-camat semuanya. Tidak ada alasan apapun kecuali mati. Pemirsa, di tengah sisa lumpur dan lokasi pengungsian yang basah, warga Aceh membongkar tumpukan baju bekas bantuan. Satu persatu pakaian mereka pilih bukan untuk gaya, tetapi untuk bertahan hidup di hari yang serba darurat seperti yang dilaporkan jurnalis Salam berikut ini. Pemirsa, beginilah situasi terkini di Desa Sidodadi ketika waktu gelap tiba, di mana memang hingga saat ini pun belum juga dialiri listrik maupun juga air bersih, karena memang hingga saat ini warga masih membutuhkan bantuan. Dan memang seperti yang kita ketahui bahwa untuk warga pun untuk bisa mendapatkan penerangan cahaya dari listrik, warga memanfaatkan genset yang dibeli, yang memang untuk genset sendiri ini menggunakan bahan bakar bensin, yang tentunya untuk harga bensin sendiri pun di sini juga sudah mulai merangkak naik. Bahkan untuk di eceran sendiri ini sudah mencapai mulai dari Rp50.000 hingga Rp100.000 per liternya. Dan ini yang dikeluhkan oleh masyarakat, sehingga genset ini tidak bisa digunakan selama 24 jam. Hanya di jam-jam tertentu saja genset digunakan untuk memenuhi kebutuhan warga secara luas begitu. Dan memang kalau kita lihat di sebelah kanan saya, ini adalah tampilan dari donasi yang diberikan oleh masyarakat untuk masyarakat yang menjadi korban banjir, seperti mulai dari pakaian, baju, kemudian juga ada celana dan juga kebutuhan lainnya, kebutuhan pakaian yang dibutuhkan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dan kita akan coba berbincang di sini bersama dengan salah satu warga. Halo, Ibu, dengan Ibu siapa namanya, Ibu? Dengan Ibu Yuliana. Yuliana, Ibu bisa diceritakan nggak, Bu, ini saat ini Ibu lagi ngapain? Lagi pilih-pilih baju, pilih jilbab, pilih baju anak. Kan itu aja, Pak. Udah dapat apa aja, Ibu, ini di sini, Bu? Udah dapat jilbab, baju anak, jilbab, baju-baju anak. Udah itu aja, Pak. Pas lagi banjir ini nggak sempat menyelamatkan pakaian apa seperti apa sih? Ada yang bisa diselamatkan, ada juga yang terendam, Pak. Tapi kalau dibilang ya banyak yang terendam baju-baju anak-anak. Pas lagi banjir saat itu setinggi apa, Bu, untuk di rumah Ibu sendiri? Kalau untuk rumah itu rumah tenggelam, Pak. Kita turut berduka ya, Bu ya. Itu dia pemirsa bincang-bincang kami bersama dengan salah satu warga yang memang saat ini pun warga meskipun di waktu gelap, warga ini tetap berbondong-bondong begitu untuk bisa memilih pakaian yang bisa mereka pilih, karena memang tidak banyak harta benda yang mereka bisa bawa ketika banjir tersebut terjadi. Dan saat ini pun bantuan juga sudah mulai datang seperti pakaian yang langsung diserbu oleh sejumlah warga yang masih membutuhkan bantuan. Karena memang seperti yang kita ketahui saat ini banjir yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu tempat menyebabkan sejumlah lokasi di Aceh Tamiang ini terisolir dan tidak bisa terjamah oleh bantuan apapun. Namun kini juga sudah mulai masuk, meskipun saat ini untuk jumlah
bantuan ini belum secara merata dan terus dibutuhkan oleh warga seperti pakaian, kemudian juga obat-obatan, makanan, dan juga kebutuhan lainnya yang terus dibutuhkan oleh warga di Aceh Tamiang ini. Dari Aceh Tamiang, salam Pulungan, Dede Rudi, iNews melaporkan. Pemirsa, helikopter polisi udara melakukan manuver hover rendah untuk menyalurkan bantuan di Aceh Tamiang, Aceh. Dalam kondisi angin kencang dan jarak pandang terbatas, keputusan manuver harus diambil dengan cepat. Personel polisi udara Bahar Kampolri kirim bantuan logistik untuk masyarakat Aceh Tamiang, Aceh yang terdampak banjir. Pasca banjir, lokasi layak untuk pendaratan helikopter tidak ada karena seluruh area tergenang air. Namun demi mendistribusikan logistik bantuan bagi warga, helikopter melakukan manuver presisi pada ketinggian rendah. Dalam kondisi angin kencang dan jarak pandang terbatas, keputusan manuver harus diambil dengan cepat. Saat helikopter berhasil menahan posisi pada ketinggian rendah, awak udara bersiaga memastikan paket bantuan jatuh tepat sasaran tanpa membahayakan warga. Warga pun langsung menghampiri untuk menerima paket bantuan yang dijatuhkan awak udara. Sementara itu diketahui dalam helikopter Pol Udara Bahar Kampolri diterbangkan dengan 4 personel, yaitu AKBP Dian Didik Arfianto sebagai pilot, Ibtu Vidya Mangunjaya sebagai kopilot, serta Aibda Sanioko dan Bribka Kuku Wahyu sebagai awak pendukung. Pemirsa, akibat kelangkaan minyak, sebuah mobil ambulans dari RSUD Aceh Singkil kehabisan BBM saat hendak merujuk pasien ke Medan, Sumatera Utara. Beruntung warga beramai-ramai menyedot minyak di kendaraan mereka untuk disumbangkan kepada ambulans tersebut. Petugas SPBU dan warga beramai-ramai membantu mengambil bahan bakar yang ada di kendaraan masing-masing untuk disumbangkan kepada ambulans. Ambulans dari Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil itu hendak merujuk pasien ke Rumah Sakit di Medan, Sumatera Utara. Namun persediaan BBM mobil ambulans menipis. Ambulans tersebut sempat singgah di sejumlah SPBU di kawasan Aceh Singkil. Namun setelah menunggu sekitar 2 jam, BBM di SPBU tak kunjung datang. Kemudian ambulans tersebut melanjutkan perjalanan dan singgah di SPBU di wilayah Subulu Salam. Namun persediaan BBM di SPBU tersebut juga kosong hingga mendapat sumbangan bahan bakar dari warga. Rumah sakit RSUD Aceh Singkil membawa pasien stroke. Kebetulan bapak itu harus segera dibawa ke Rumah Sakit Medan untuk melakukan CT scanning kepala untuk memastikan apakah ada pembuluh darah yang pecah. Dan ketika kami bawa, memang mobil ambulans itu lagi rest, tidak ada minyaknya. Biasanya memang ada minyaknya, tapi karena berhubung minyak ini susah, memang langka. Pas pulang kemarin, kebetulan ambulans itu lagi ada waktu merujuk itu, pulangnya tidak ada minyak. Warga berharap kelangkaan BBM di daerah secepatnya bisa teratasi sehingga dampak kelangkaan itu tidak kian meluas. Dari Aceh Singkil Aceh, Suparman Munte, iNews melaporkan. Hati-hati ya. Kedatangan truk tangki BBM di salah satu SPBU di Mandailing Natal, Sumatera Utara disambut antusias warga usai mengantre selama 2 hari. Ratusan warga Mandailing Natal, Sumatera Utara bersorak menyambut datangnya tangki Pertamina di SPBU Kota Nopan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Meski jumlah BBM dibatasi, namun mereka senang akhirnya bisa mendapat BBM usai 2 hari mengantri. Kali ini, stok BBM yang tersisa jenis Pertamax sebanyak 8 ton. Hingga kini, kondisi di hampir seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara mengalami kelangkaan BBM. Antriannya udah ada 3 jam. 3 jam abang di sini? Iya, Bang. Kalau yang langka-langka dulu berapa lama? Yang langka ini semenjak ada bencana itulah. Oh, payah minyak ya? Iya, Bang. Kalau payah minyak gini gimana kita nih narik angkutan ini? Ya agak susah juga lah, Bang. Gimana kita mau narik? Jadi tiap hari antri?
Antri bang. Pengelola SPBU mengakui kelangkaan BBM diakibatkan masalah pengangkutan dari depo Pertamina Teluk Kabung dan Dumai, sehingga pasokan tidak dapat masuk setiap hari. Stoknya sebenarnya aman kalau NO kita. Tapi kalau pengangkutannya? Pengangkutannya inilah yang kurang Bang. Karena masalah bencana tadi ya Bang. Bencana tadi. Oke. Jadi harapan kita apa nih Bang? Segera di atasnya atau gimana? Ya kalau bisa segera lah diatasi supaya tidak begini situasinya. Ada itu apa itu kan konsumen ini kan sudah resah. Warga berharap pemerintah segera mengatasi persoalan ini karena sudah lebih dari 1 pekan kelangkaan BBM mempersulit kehidupan mereka. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Husain Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, Satuan Brimob Polda Sumatera Utara mendistribusikan air bersih untuk korban bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah. Fasilitas water treatment yang dikerahkan dapat menampung muatan sekitar 6.000 liter air bersih untuk membantu penuhi kebutuhan dasar warga. Polda Sumatera Utara melalui Satuan Brimob mengerahkan mobil water treatment guna mendistribusikan air bersih untuk warga di Kabupaten Tapanuli Tengah. Pendistribusian air bersih dilakukan di titik-titik pemukiman yang mengandalkan suplai dari bantuan. Ini sangat membantu masyarakat Bang dalam keadaan bencana alam seperti ini. Alhamdulillah para Brimob mau turun tangan, turun membantu masyarakat. Bersyukur Bang. Fasilitas water treatment yang dikerahkan dapat menampung muatan sekitar 6.000 liter air bersih dan 2.500 liter air minum guna membantu penuhi kebutuhan dasar warga terdampak bencana. Sementara itu, Polda Sumatera Utara memastikan pendistribusian air bersih akan terus dilakukan secara berkelanjutan hingga kondisi masyarakat kembali normal. Pemirsa, bersama MNC Peduli kita bantu korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat dengan berdonasi melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih. Hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada Sabtu sore membuat akses jalan Lubuk Basung Maninjau Bukit Tinggi kembali terputus. Akses jalan terputus setelah banjir dan longsor susulan merendam dan menutup sejumlah ruas jalan. Hujan deras yang melanda wilayah Agam, Sumatera Barat pada Sabtu sore menyebabkan banjir dan longsor kembali terjadi di sejumlah titik. Jalur transportasi dari Lubuk Basung menuju Maninjau dan Bukit Tinggi yang baru saja dibuka sehari sebelumnya kembali lumpuh. Luapan air setinggi hingga 1 meter merendam jalan provinsi di Koto Malintang, Koto Kacak Bayur, hingga Pasar Maninjau. Material lumpur dan pohonan jatuh ke badan jalan sehingga kendaraan tak dapat melintas. Sementara itu di ruas Kelok 8 hingga Kelok 10 pada Kelok 44 longsor susulan kembali terjadi. Longsor juga dilaporkan terjadi di Sungai Landia, Kecamatan Ampekoto, serta di jalur Panta batas Bukit Tinggi di Kampung Pisang. Sejumlah jembatan darurat yang dibangun warga secara swadaya di kawasan Maninjau dan Sungai Batang dilaporkan hanyut tergerus air. Hingga kini petugas gabungan masih menunggu cuaca stabil untuk melakukan pembersihan material longsor dan pembukaan akses jalan. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di Agam, Sumatera Barat, kita telah terhubung dengan jurnalis iNews Wahyu Pujastoto di Posko Tanggap Darurat Nagari Koto Tuo Agam, Sumatera Barat. Selamat malam, Wahyu, bagaimana kondisi pengungsi di sana saat ini? Ya, selamat malam, Kevin. Ya, di sini para pengungsi sudah mulai berangsur-angsur untuk beristirahat. Tapi beberapa pengungsi yang masih balita dan anak-anak serta lansia itu mereka membutuhkan, tadi sempat curhat ya, mereka membutuhkan selimut
dan obat-obatan yang bisa menghangatkan tubuh. Begitu, Kevin. Ya, Wahyu, bagaimana distribusi bantuan yang diterima oleh para pengungsi? Apakah hingga malam ini masih alami kendala atau seperti apa? Ya, kalau untuk di daerah Ampek Koto, khususnya yang di daerah di posko hambatan ini, distribusi tidak ada hambatan karena jalan tidak ada yang menghambat, juga jalan lancar. Cuman untuk pengungsi yang ada 30 orang ini, lansianya tadi sempat mengeluh bahwa makanannya sering datang terlambat. Seperti makanan yang harusnya datang bisa sekitar jam 11 atau jam 12 untuk makan siang, itu mereka makanannya datangnya sekitar jam 2, bahkan ada yang sampai jam 4 datangnya. Baik, kira-kira apa faktor penyebab hingga faktor makanan ini atau memang kebutuhan utama dari para pengungsi terlambat datangnya? Ya. Jadi mungkin karena keterbatasan tenaga dan tidak adanya posko dapur umum di posko hambatan ini. Sebelumnya ada, tapi sudah dialihkan sekarang ke daerah ke depan kantor camat Koto Suwo dengan di Galuh 2. Jadi untuk memasok makanan untuk para pengungsi dan para relawan itu cuma ada satu posko di daerah Galuh 2. Itu salah satu yang membuat pasokan makanan terhambat, termasuk juga dengan bahan-bahannya. Baik, kita akan terus memantau bagaimana situasi terkini di sana di Agam, Sumatera Barat. Terima kasih Wahyu langsung melaporkan dari Agam, Sumatera Barat. Selamat kembali bertugas dan tetap jaga kesehatan di sana. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali meninjau lokasi terdampak banjir bandang di wilayah Aceh. Kunjungan ini dilakukan untuk pastikan percepatan penanganan darurat serta pemulihan di daerah terdampak bencana. Presiden Prabowo Subianto kembali meninjau lokasi terdampak banjir bandang di wilayah Aceh. Tiba di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Aceh, Presiden Prabowo disambut oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Dari Bandara Sultan Iskandar Muda, Presiden Prabowo beserta rombongan naik helikopter ke Kabupaten Biren untuk memeriksa jembatan Bailey dan meninjau posko pengungsian. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan percepatan penanganan darurat serta pemulihan di daerah terdampak bencana. Presiden juga memantau distribusi bantuan, evakuasi warga, serta langkah pembukaan akses jalan. Ini kita lihat salah satu jembatan Bailey yang kita kerja terus, diharapkan 1 minggu sudah bisa buka. Dan dari sini bisa terus untuk membuka 3 jembatan yang menuju Bener Meriah dan Tegangan ke atas. Tapi ada jalan lagi dari Banda Aceh. Itu mungkin lebih ringan karena hanya tiga lokasi ya. Tapi kita lihat semua usaha kita kerahkan ya. Nanti semua jembatan kita akan perbaiki. Mudah-mudahan 1-2 minggu ya. Kita kerja terus karena masalahnya adalah tembus ini baru kita bisa kerja yang selanjutnya. Jadi tadi dilaporkan bendungan juga banyak yang jebol. Nanti PU ya segera akan memperbaiki. Setibanya di posko pengungsian, Presiden Prabowo disambut haru oleh para pengungsi. Ratusan warga berebut untuk bersalaman dengan Presiden Prabowo. Tidak hanya itu, Presiden Prabowo juga menyempatkan diri untuk melihat kondisi dapur umum di pengungsian untuk memastikan kesiapan makanan untuk para pengungsi. Presiden Prabowo juga sempat mencicipi makanan yang disediakan untuk para pengungsi. Dari Biren, Aceh, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Merede, Kabupaten Pidijaya Aceh memohon kepada Presiden untuk membangun kembali sekolah mereka yang hilang diterjang bencana banjir bandang dan tanah longsor.
Puluhan siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Meredu, Kabupaten Pidijaya, Aceh memohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membangun kembali sekolah mereka yang hilang diterjang bencana banjir bandang dan tanah longsor Pidijaya. Hampir 2 pekan bencana banjir bandang dan tanah longsor menerjang Aceh. Kondisi tersebut melumpuhkan seluruh aktivitas warga. Salah satunya seperti yang dirasakan pelajar Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Meredu, Kabupaten Pidijaya. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Meredu yang terletak di Desa Senong menjadi salah satu sekolah yang hilang tanpa jejak akibat bencana banjir bandang. Sekolah yang menjadi harapan siswa di Desa Senong kini lumpuh total. Proses belajar mengajar pun dihentikan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Saat ini puluhan siswa dan siswi madrasah terpaksa tinggal di pengungsian yang menjadi desa terisolasi di Kabupaten Pidijaya dan mereka berharap bangunan sekolah bisa segera dibangun oleh pemerintah. Dari Pidijaya Aceh, Sukri Sarifudin, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, pasca banjir dan juga longsor, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan listrik di sebagian wilayah Aceh akan kembali normal pada malam ini. Tapi alhamdulillah PLN dengan SDM proaktif terus melakukan sigap, dan ini terutama di daerah Biren itu yang menghubungkan antara Arung, Biren, sebagian wilayah kabupaten dan Banda Aceh. Nah, sebagiannya sudah jalan, laporan dari tim dan dari Pak Dirut PLN sudah mencapai 80%, dan insya Allah malam ini itu sudah mencapai 93-94% malam ini. Tapi insya Allah malam ini semuanya udah bisa normal. Pemirsa, Ketua Dewan Penasehat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melepas langsung Brigade Tangga Bencana KSPSI yang akan dikirim ke Sumatera dari kantor DPP KSPSI di Cilandak, Jakarta Selatan. Puluhan relawan tersebut dikerahkan untuk memperkuat operasi penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sekaligus juga sebagai Ketua Dewan Penasehat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia melepas langsung Brigade Tanggap Bencana KSPSI yang akan dikirim ke Sumatera dari kantor DPP KSPSI di Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam arahannya, Kapolri mengapresiasi kesiapan relawan KSPSI yang turut bergabung dalam misi kemanusiaan bersama TNI Polri, pemerintah daerah, dan berbagai elemen relawan. Kapolri juga menegaskan ke depan Brigade KSPSI akan dibekali pelatihan khusus untuk menguatkan kompetensi dalam respon situasi darurat. Ini adalah kegiatan yang mulia, yang luar biasa, yang dilaksanakan oleh Brigana KSPSI. Dan tentunya Brigana ini ternyata juga memiliki kemampuan besar, tersertifikasi. Oleh karena itu ke depan kita juga akan memberikan pelatihan kepada teman-teman dari KSPSI yang mungkin memiliki keterpanggilan untuk ikut bergabung dengan Brigana. Sementara itu, Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea menyatakan bahwa KSPSI tidak hanya mengirimkan relawan, tetapi juga bantuan logistik untuk korban di Sumatera. Sebanyak 50 personel brigade akan diterjunkan secara bertahap dalam 3 gelombang. Brigade Tanggap Bencana KSPSI sudah berkualifikasi Basarnas untuk berangkat ke bencana alam Sumatera untuk membantu keluarga besar kita, saudara-saudara kita yang tertimpa bencana, dan kami menyiapkan operasi khusus selama 14 hari di Sumatera, baik Sumatera Barat, Medan maupun Aceh. Kita akan menyiapkan tim sebanyak 50 orang dan dalam 3 gelombang. Dan tadi dilepas langsung oleh Ketua Dewan Penasehat KSPSI, Bapak Listio Sigit Prabowo. Kapolri juga mengajak seluruh relawan agar menunjukkan kekompakan dan sinergi dalam membantu korban bencana di daerah terdampak. Tim Liputan iNews melaporkan. 4 remaja terseret arus saat memancing di Kabupaten Gianyar, Bali.
berhasil dievakuasi petugas Balai Wisata. Sementara itu 2 anak tenggelam di sungai saat bermain di Tulung Agung, Jawa Timur. 1 ditemukan meninggal dunia, 1 masih hilang. Empat remaja terseret arus dan tenggelam di pantai Cucukan, Kabupaten Gianyar, Bali. Kejadian ini saat keempat remaja yang sedang memancing di tepi pantai. Salah satu kail pancing tersangkut di batu karang. Remaja itu kemudian nekat berenang ke tengah laut untuk melepaskan kail yang tersangkut. Namun karena arus laut sangat kencang, remaja tersebut tak mampu kembali dan terseret arus. 3 temannya yang melihat kejadian itu langsung berusaha menolong, namun justru ikut terseret arus dan tenggelam. Keempat remaja berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat oleh petugas Balai Wisata BPBD Kabupaten Gianyar. Balai Wisata yang berjaga di pos Cucukan segera melakukan tindakan menyelamatkan keempat warga tersebut. Jadi ada 8 Balai Wisata yang di lokasi menyelamatkan warga tersebut dan bisa dievakuasi dalam kondisi yang. Sementara itu, 2 bocah 11 tahun Tulung Agung, Jawa Timur tenggelam di sungai desa setempat. Kejadian terjadi saat 3 anak berpamitan untuk mencari ikan di sungai. Setiba di Sungai Bodek, ketiganya menemukan sebuah ban bekas dan menggunakan untuk bermain secara bergantian. Namun ban tersebut terbalik saat digunakan kedua korban, sehingga keduanya tenggelam ke dalam sungai. 1 korban ditemukan mengambang sejauh 200 meter dalam kondisi meninggal dunia. Sementara itu, 1 korban masih belum ditemukan dan pencarian terus diperluas. Sementara korban meninggal yang telah ditemukan dimakamkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI resmi mengajukan gugatan pra-peradilan terhadap KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal tersebut dilakukan MAKI karena KPK tak kunjung periksa Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dalam perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Provinsi Sumatera Utara. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI resmi mengajukan gugatan pra-peradilan terhadap KPK di PN Jakarta Selatan. Gugatan dilayangkan karena KPK dinilai tidak kunjung memeriksa Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dalam perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Provinsi Sumatera Utara. Sidang perdana digelar pada 5 Desember kemarin, namun KPK tidak hadir. Sidang akan kembali digelar pada 12 Desember mendatang. Hakim ketika klarifikasi ulang oleh jaksa katanya tidak memanggil gitu. Padahal itu tidak ada, itu bohong, itu pernyataan bahwa majelis hakim mengklarifikasi tidak memanggil, itu tidak ada gitu. Jadi maka persidangan kemarin sudah hari Jumat sidang perdana, tapi KPK belum hadir dan saya menyayangkan ketidakhadiran KPK itu karena alasannya menyiapkan berkas, padahal berkasnya kan sudah ada di mereka gitu, dan ditunda besok Jumat depan. Kita tunggu apa jawaban KPK. Sebelumnya, KPK tetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Salah satunya orang dekat Bobi, Topan Obaja Putra Ginting, yang menjabat Kadis PUPR Sumatera Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional atau Bamaknas menyelenggarakan perayaan Natal tingkat Jawa Tengah sekaligus melantik pengurus DPW Bamaknas Jawa Tengah. Dalam kegiatan tersebut, Bamaknas juga menggelar doa serta pengumpulan bantuan untuk disalurkan kepada korban bencana alam di Sumatera. Perayaan Natal Nasional yang dihadiri jajaran pimpinan DPP Bamaknas serta para pendeta dari seluruh gereja di Jawa Tengah tersebut berlangsung dengan hikmat. Dalam kegiatan ini, DPP Bamaknas juga menggelar pelantikan jajaran pengurus DPW Bamaknas Jawa Tengah periode 2025-2028, di mana pendeta Yeremia Suprayitno didaulat menjadi ketua DPW Bamaknas Jawa Tengah. Dalam gelaran perayaan Natal ini, Bamaknas juga mendoakan dan mengumpulkan dana bantuan untuk para korban bencana alam di Sumatera sebagai wujud solidaritas dan kepedulian sosial Bamaknas.
Beberapa waktu lalu dan secara khusus kita malam ini berdoa untuk mereka dan juga mengumpulkan persembahan untuk kita berikan kepada mereka sehingga paling tidak dengan persembahan kita itu kita bisa meringankan sedikit beban dari kawan-kawan kita di sana. Nah, kami bersyukur Natal kali ini menjadi spesial untuk kami para hamba Tuhan sehingga ke depan di Jawa Tengah ini akan memberikan suatu dampak untuk gereja-gereja yang ada di Jawa Tengah. Bamagnas sebagai wadah pemersatu gereja-gereja Kristen di Indonesia terus berkomitmen untuk melayani, membangun komunikasi antar gereja, serta menjadi pionir kerukunan di tiap wilayah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Dimas Yuli, iNews melaporkan. Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Mantovani dengan sejumlah pejabat negara menghadiri kegiatan sosial bertemakan peringatan Hari Disabilitas Internasional di Hall 10 AISBSD Haribiko. Acara yang bertemakan Inclusive Land Everyone Shines Everyone's Matters ini dihadiri sekitar 4.000 penyandang disabilitas beserta pendampingnya. Inclusive Land yang diinisiasi Yayasan Inklusi Pelita Bangsa menjadi kegiatan tahunan yang digunakan untuk menggelorakan semangat para penyandang disabilitas untuk melawan keterbatasan dan pantang menyerah melawan keadaan. Menurut Cahaya Mantovani, Ketua Harian Yayasan Inklusi Pelita Bangsa, Inclusive Land bukan sekedar festival, namun gerakan kolektif untuk merayakan keberagaman dan membangun kolaborasi demi perluas akses penyandang disabilitas dalam ruang sosial maupun lingkungan. Nilai-nilai perjuangan Reda Mantovani tercermin dalam setiap kurasi program, mulai dari edukasi, desain pengalaman, hingga fasilitas yang mengedepankan aksesibilitas bagi seluruh peserta. Informasi mancanegara, pemirsa, operasi militer Israel di tepi barat masih terus berlanjut. Tentara Israel melemparkan gas air mata ke sebuah toko kelontong dan menganiaya sejumlah warga Palestina. Israel masih terus melakukan operasi militer besar-besaran di wilayah tepi barat Palestina. Penggerebekan, penangkapan, dan kekerasan terhadap warga Palestina terus dilakukan oleh pasukan militer Israel. Di kota Nablus, pasukan militer Israel melepaskan gas air mata ke dalam sebuah toko kelontong saat penyergapan di kota Madama, selatan Nablus, tepi barat. Bahkan seorang bayi menderita sesak napas akibat gas air mata tersebut. Selain itu, tentara Israel juga menganiaya sejumlah warga Palestina yang melintas di dekat posko militer Israel yang berlokasi di barat laut Nablus, tepi barat. Mereka mengepung dan memukuli warga Palestina dengan brutal. Hal ini menunjukkan semakin memburuknya situasi keamanan di tepi barat meski gencatan senjata kini masih terus berlangsung. Warga Suriah menggelar aksi solidaritas terhadap korban serangan Israel di pinggiran kota Damaskus. Beberapa hari sebelumnya, Israel menggelar serangan yang menewaskan 13 orang dan melukai puluhan lainnya. Ratusan warga Suriah menggelar aksi unjuk rasa di Bejin, pinggiran kota Damaskus yang beberapa hari sebelumnya digempur tentara Zionis Israel. Mereka menggelar aksi protes terhadap serangan membabi buta penjajah yang menewaskan 13 orang dan melukai puluhan lainnya. Massa membawa spanduk yang menyuarakan solidaritas terhadap korban kekejian Israel. اليوم اجينا على بيت الجن مشان نخبرهم لاهالينا انه نحن معهم وشهدائهم شهدائنا واسراهم اسرانا ونكون كلياتنا شعب واحد وايد وحده وتوغل الاسرائيلي هذا كانه توغل على كل سوريا مو بس توغل على العالم. نحن اجينا من حلب ابعد محافظه تقريبا بسوريا يعني بالنسبه لبيت جن. Sejak jatuhnya rezim Assad pada Desember 2024, Israel telah melancarkan sejumlah serangan mematikan ke Suriah. Penjajah menduduki zona penyangga dan menghancurkan sebagian besar persenjataan militer Suriah.
Tanah longsor kembali memutus akses di Balamban, Cebu, Filipina. Usai sebelumnya dihantam 2 badai mematikan November lalu. Pemerintah setempat pun mengeluarkan peringatan waspada menghadapi badai Wilma. Tanah longsor baru yang dipicu oleh mendekatnya badai Wilma memblokir jalan-jalan di Balamban, Cebu, Filipina. Nampak kendaraan dengan hati-hati melintasi jalan yang tertutup lumpur. Sementara penduduk setempat terlihat tanpa lelah bekerja membersihkan puing-puing dari area tersebut. Pemerintah provinsi sedang mengambil tindakan untuk mengurangi kerusakan lebih lanjut. Kantor Pengurangan Risiko Bencana dan Manajemen Provinsi telah mengeluarkan peringatan waspada atas badai Wilma dan mengimbau warga untuk menyiapkan tas darurat, menghindari perjalanan yang tidak perlu dan segera melaporkan keadaan darurat. Ang sitwasyon na mo diri karon na landslide ang entrance namo mo ni akong gipakliringan sa mga tao. Uban pa na landslide dito dapit sa area namo na yung mga tent babaw na landslide. So among gikliringan karon para makaagi taon mi kay. Peristiwa ini terjadi saat warga masih terguncang oleh 2 badai mematikan yang melanda provinsi tersebut pada bulan November lalu. Sebelumnya badai berturut-turut di Filipina menewaskan sedikitnya 33 orang akibat topan Fuwo, sementara sekitar 232 orang meninggal dunia akibat topan Kalmaegi. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat koordinasi penanganan dampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Wakil Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara, Kepala BNPB. Rapat terbatas dengan sejumlah menteri dilakukan usai Presiden Prabowo Subianto melakukan peninjauan dampak banjir bandang di Aceh. Rapat digelar di Posko Terpadu Penanganan Bencana Alam Aceh di Landasan Udara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar Aceh. Prabowo mengaku mendapatkan laporan kondisi di wilayah bencana masih memprihatinkan, sehingga ia mendorong semua pihak agar memberikan perhatian khusus untuk menangani bencana. Salah satunya meminta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait untuk mempercepat proses relokasi hunian bagi warga terdampak banjir. Yang besar-besar maupun yang kecil-kecil, irigasi ini sangat penting nanti. Kemudian informasi lainnya pemirsa, kabar duka menimpa timnas asal Blora Pratama Arhan. Ayah Arhan meninggal dunia di Blora, Jawa Tengah. Sutrisno, ayah kandung pemain timnas asal Blora, Jawa Tengah, Pratama Arhan, meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Dr. Sujiono, Blora. Jenazah kemudian dibawa pulang ke rumah duka di Desa Sidomulyo, Blora, Jawa Tengah. Suasana duka masih menyelimuti rumah duka yang tampak sepi. Hanya beberapa tetangga yang datang untuk melayat. Sementara itu ucapan duka juga diucapkan oleh pelatih Indra Syafri dan juga Asnawi Mangkualam melalui media sosialnya. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews malam hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.